Pernah nggak sih kamu ngerasa stuck, bingung soal passion, soal arah hidup, dan rasanya semua orang udah nemu jalannya masing-masing? Tenang, kali ini kita bakal ngulik bareng pemikiran super keren dari Maudy Ayunda, yang mungkin, ya mungkin, punya jawaban yang kita cari-cari. Langsung aja yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Langsung dari Maudy Ayunda sendiri. Coba ngaku, siapa yang nggak pernah nanya ini ke diri sendiri? Kalau kamu pernah, tenang aja. Kamu nggak sendirian kok. Justru inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa jawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari langkah paling pertama, yaitu memahami dari mana kita memulai, titik awal kita. Dan ini mau nggak mau bakal ngebawa kita ke satu kata yang sering banget jadi perdebatan panas, privilege. Eits, tapi tunggu dulu. Menurut Maudy, privilege itu bukan cuma soal duit loh. Jauh lebih luas dari itu. Anggap aja ini semua sumber daya atau modal awal yang kita punya pas lahir. Ya, semacam bekal yang nentuin garis start kita di perlombaan hidup ini. Dan bentuknya tuh macam-macam banget, berlapis-lapis. Jelas ada finansial, tapi ada juga hal lain kayak negara tempat kita lahir. Atau bahkan tipe orang tua kita. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, kayak kesehatan fisik atau beauty privilege, bahkan akses ke obrolan-obrolan intelektual di rumah, itu semua bagian dari privilege. Makanya, kita semua ini punya kombinasi yang unik, nggak ada yang sama persis. Nah, disinilah Maudy ngasih sebuah cara pandang yang, wah, game-changing banget. Dia bilang, anggap aja semua itu sebagai portofolio sumber daya awal kita. Keren kan bahasanya? Jadi ini bukan sesuatu yang perlu disombongin, tapi juga bukan buat bikin kita ngerasa bersalah. Tujuannya cuma satu, disadari lalu dimanfaatkan. Oke, jadi kita udah sadar nih sama portofolio kita masing-masing. Terus, so what gitu kan? Nah pertanyaannya sekarang, apakah portofolio ini jadi beban atau justru jadi berkah yang bisa kita optimalkan? Dan jawabannya jelas banget, kesadaran akan privilege itu bukan soal ngerasa bersalah, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini soal tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Ya untuk memaksimalkan apapun yang kita punya, dan sebisa mungkin ngasih dampak positif buat sekitar kita. Baik, kita udah paham soal titik awal. Sekarang, mari kita bahas soal perjalanannya. Karena di tengah perjalanan, seringkali ada musuh yang suka nongol tiba-tiba, yaitu imposter syndrome. Pernah dengar kan? Dan ini jujur mungkin bakal bikin kaget. Maudy Ayunda sendiri ngaku loh, dia bilang sebenarnya inti diriku adalah anak yang tidak percaya diri. Bayangin, di balik semua pencapaiannya yang luar biasa, ternyata dia juga bergulat dengan rasa nggak pede. Pengakuan ini benar-benar bikin perjuangannya jadi manusiawi dan relatable banget. Terus gimana cara dia ngatasinnya? Nah, ini dia kuncinya. Dia ngebalikin cara pandangnya 180 derajat. Dia bilang, kita justru harus mencoba menempatkan diri di sebuah ruangan di mana kita ngerasa jadi orang yang paling nggak pintar. Loh, kok gitu? Ya, karena itu artinya di ruangan itu kita adalah orang yang bakal paling banyak belajar dan bertumbuh. Gila kan? Mindset yang keren banget. Jadi, dari situ kita bisa tarik sebuah formula yang sebenarnya simple banget tapi dalam. Pertumbuhan maksimal itu sama dengan rasa ingin tahu, ditambah kerendahan hati. Simple as that. Kita bisa terus penasaran justru karena kita rendah hati dan sadar kalau kita tuh nggak tahu segalanya. Inilah mesin pendorong buat terus belajar. Perbedaan besarnya tuh ada di sini nih, di fokus kita. Coba dilihat, kalau kita fokusnya cuma sama hasil akhir, yang muncul apa? Kompetisi, rasa minder, takut gagal, benar kan? Tapi, coba kita geser fokusnya ke proses. Tiba-tiba, mindsetnya berubah total, jadi mindset belajar. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling jago, tapi ilmu apa lagi nih yang bisa gue serap hari ini. Kita jadi bisa nikmatin setiap langkahnya. Oke, kita udah bahas titik awal, udah bahas mindset perjalanan, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan menurut saya, ini bagian yang paling melegakan, yaitu mendefinisikan ulang hubungan kita dengan kata passion. Pasti sering banget kan dengar nasihat klise ini? Temukan passionmu. Kedengarannya bagus, tapi kata Maudy, justru konsep menemukan inilah yang sering bikin kita frustasi dan stres. Soalnya itu bikin passion seolah-olah kayak barang hilang yang harus dicari. Pertanyaannya, gimana kalau nggak ketemu-ketemu? Bikin cemas kan? Nah, disinilah Maudy menawarkan sebuah paradigma baru yang brilian. Gimana kalau kita ganti kata kerjanya?
bukan mencari passion, tapi membangun passion. Jadi passion itu bukan harta karun tersembunyi, tapi sebuah bangunan yang kita rancang dan kita bangun sendiri, bata demi bata, lewat aksi dan konsistensi. Ini memberi kita ruang buat eksplorasi tanpa tekanan harus menemukan satu hal yang pas. Gimana? Kalau dipikir-pikir, cara pandang ini benar-benar membebaskan banget ya. Artinya, kamu nggak perlu ngerasa tertekan buat tahu jawabannya sekarang juga. Kamu punya izin dari diri sendiri buat belajar, buat mencoba hal-hal baru, dan membiarkan sebuah minat kecil tumbuh secara organik menjadi sebuah passion. Jadi, untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya mau lempar satu pertanyaan balik ke kamu. Kalau kita sepakat bahwa passion itu dibangun, bukan dicari, maka pertanyaannya jadi sederhana. Bata pertama apa yang akan kamu letakkan hari ini?